Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Safiana Nugraha akan membahas tentang teori agenda setting. Jika diuraikan secara bahasa atau etimologi, agenda setting diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yakni agenda dan juga setting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata agenda diartikan buku catatan yang bertanggal untuk 1 tahun. Acara rapat itu telah dicatat dalam agenda. Kata setting atau yang dipadankan ke dalam bahasa Indonesia dalam istilah mengeset diartikan sebagai pekerjaan menata, mengatur, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian secara etimologi di atas, maka pengertian agenda setting dapat dipahami sebagai pengaturan atau penyusunan agenda atau acara atau kegiatan. Hal ini sesuai dengan istilah yang dikemukakan oleh beberapa ahli komunikasi Indonesia sebagai penentuan atau penyusunan agenda. Adapun pengertian agenda setting dalam istilah komunikasi menurut Maxwell dan juga Donald percaya bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang menonjol yang dimiliki sebuah berita dari news agenda mereka kepada publik agenda. Pada saatnya, media massa mampu membuat apa yang penting menurutnya menjadi penting pula bagi masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa agenda setting teori membicarakan tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Masyarakat menjadi terbiasa dengan berita-berita yang disampaikan media, sehingga menjadi bahan perbincangan dalam pergaulan sehari-hari. Berita atau informasi yang disampaikan media tersebut bukan saja hanya sebagai ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat, tetapi bahkan bisa mengubah gaya hidup, perilaku, ataupun sikap masyarakat. Agenda setting teori atau teori penyusunan agenda mulai dirilis sejak tahun 1968 ketika berlangsungnya penelitian tentang kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat. Penelitian ini berhasil menemukan hubungan yang tinggi antara penekanan berita dengan bagaimana berita ini dinilai tingkatannya oleh pemilih yang kemudian menjadi hipotesis teori agenda setting. Hasil penelitian inilah yang kemudian menjadi fenomena utama bagi Maxwell dan juga Donald dalam melahirkan teori agenda setting pada tahun 1972 yang dipublikasikan pertama kali dengan judul The Agenda Setting Function of the Mass Media. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda setting: masyarakat, pers, dan mass media tidak mencerminkan kenyataan, mereka menyaring dan membentuk isu. Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain. Sebagai contoh, di Indonesia, teori agenda setting kerap digunakan atau diuji dalam penelitian-penelitian untuk mengukur popularitas para kandidat presiden tiap kali menjelang pemilu presiden sejak tahun 2014 yang lalu. Lembaga survei seperti Lingkaran Survei Indonesia atau LSI selalu mempublikasikan hasil pollingnya yang mengejutkan sebab mengalami perbedaan signifikan antara polling pertama dengan polling berikutnya selama masa kampanye, khususnya pemberitaan media. Ini berarti hipotesis fungsi agenda setting kembali terbit. Kritik terhadap teori agenda setting ini adalah bahwa opini yang muncul di antara peneliti media adalah bahwa media tidak selalu memiliki pengaruh kuat dalam agenda masyarakat. Kekuasaan media bergantung pada faktor-faktor seperti kredibilitas media terhadap isu-isu tertentu, pada saat-saat tertentu, tingkat pertentangan bukti yang dirasakan oleh individu anggota masyarakat, tingkat di mana individu berbagai nilai media pada waktu-waktu tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Kelebihan dari teori agenda setting ini yaitu kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu-individu. Adapun kelemahan dari teori agenda setting ini, mayoritas berita yang ditayangkan hanya menguntungkan si pemilik modal. Sebagai contoh, jika kita melihat beberapa acara media massa ketika masa kampanye pilpres, masyarakat sangat terpengaruh dengan keadaan tersebut. Jadi masyarakat secara otomatis akan keengganan untuk menonton saluran yang mereka anggap tidak
tetap dengan keinginan mereka. Begitu juga dengan media cetak. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.